pada saat ini kita mau belajar dari salah satu orang kudus di dalam gereja Katolik, yaitu Santa Teresia Lisieux. Kenapa saya mengambil Santa Teresia Lisieux ini? Karena hidup dia itu sangat biasa. Tetapi di dalam gereja Katolik, dia itu diangkat menjadi seorang santa yang sangat besar. Atau di dalam gereja Katolik itu disebut sebagai doktor. Dia adalah seorang doktor gereja atau pujangga gereja. Artinya pengajarannya itu dapat diterapkan dan diikuti oleh semua orang. Spiritualitas Santa Teresia Lisieux ini disebut spiritualitas jalan kecil. Jalan kecil kenapa? Karena jalan yang diajarkan ini adalah jalan yang bisa diikuti oleh setiap jiwa-jiwa yang kecil dalam pandangan dunia. Santa Teresia Lisieux ini adalah seorang suster biarawati dari Ordo Karmel, dan dia masuk biara umur 14 tahun. Dia hanya 9 tahun hidup di biara. Dia meninggal usia 23 tahun. Dia masuk biara, dan kehidupan 9 tahun ini yang dia lakukan dengan sangat biasa, hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin di dalam biara sebagaimana layaknya kita manusia awam ini, hanya masak, membersihkan rumah, ngepel, cuci piring, dan tentunya berdoa, ya. Nah, yang dia lakukan ini betul-betul pekerjaan yang sangat sederhana, tetapi di dalam pengajarannya kita melihat bahwa apa yang diajarkan, apa yang dia hayati dalam hidupnya sebagai orang yang sederhana, itu membawa dia pada kesucian yang sangat tinggi. Nah, kita semua mengikut Kristus pasti ingin jadi orang kudus, ya kan? Di dalam gereja Katolik memang banyak orang digelarin Santo Santa, itu adalah orang kudus. Mereka yang dianggap hidupnya itu patut diteladani dan diyakini dia adalah orang yang sudah menerima mahkota kemuliaan. Karena dia sudah melewati, mengakhiri hidupnya sampai garis finish dan keluar sebagai pemenang. Itu juga yang mau kita ikuti, ya. Artinya kita semua mau jadi orang yang kudus. Kalau kita mau masuk surga, itu berarti kita adalah orang-orang yang kudus. Nah, lewat jalan kecil ini, kita semua yang tidak punya karya besar, kita yang mungkin tidak berkhotbah di sana-sini, kita yang mungkin bukan seorang penyembuh yang dikaruniai karunia penyembuhan, atau bisa ngusir setan, atau mungkin bisa bermisi, merasul, mewartakan Injil sampai ke luar negeri, ke ujung dunia. Mungkin kita bukanlah orang-orang yang seperti itu, ya. Kita adalah orang yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pekerja, karyawan, atau mungkin majikan yang punya pekerjaan, pengusaha, dan segala macam panggilan hidup kita. Jadi kita ini semua bisa menjadi kudus lewat jalan hidup kita masing-masing. Nah, ini yang diajarkan oleh Santa Teresia Lisieux. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pekerjaan kita yang sederhana itu dengan sungguh-sungguh suatu kesetiaan, ya. Dan karena Santa Teresia Lisieux itu hidup di biara, dia punya kaul, ya. Kaulnya apa? Kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Bagaimana ketiga kaul ini bisa diterapkan di dalam hidup kita berkeluarga, hidup kita sebagai orang awam yang tidak hidup di biara. Nah, ini yang kita mau lihat. Pertama-tama di dalam hal kemiskinan. Jadi sekarang kita mau lihat bagaimana mencapai kekudusan lewat perkara yang kecil, hidup sehari-hari sesuai status dan panggilan hidup kita, dengan menghayati 3 kaul, 3 kebajikan religius, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Nah, dalam hal kemiskinan,
berarti soal tidak punya uang, tidak punya harta. Tetapi soal kelepasan dari nafsu memiliki harta yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nah, uang, harta itu bukan untuk dimasukkan di hati, tapi untuk dimasukin di kantong nggak apa-apa ya. Makanya kalau kita itu belajar memberikan perpuluhan, itu sebenarnya juga adalah latihan supaya kita tidak melekat pada uang ya. Kita tahu kalau misalnya kita punya gaji 1 juta ya, atau 10 juta, kita ngasih 1 juta, anggap aja penghasilan kita 9 juta. Kalau kita mulai dari yang kecil, ketika kita punya penghasilan 100 juta, memberi 10 juta itu bisa ya. Kalau kita udah latihan dari yang kecil. Kalau dari yang kecil aja kita nggak mampu beri, apalagi kalau sudah punya duit banyak. Karena apa? Sifat duit itu apa sih? Sifat duit itu semakin banyak, semakin dia mengikat. Semakin kita punya banyak, semakin kita rasa kurang. Itu sifat uang seperti itu. Kalau kita tidak punya hati yang lepas dari harta, ya. Jadi soal kemiskinan, kekayaan itu adalah bukan soal jumlah harta, tetapi soal hati, ya. Ada orang yang miskin, tetapi dia begitu terobsesi melekat pada keinginan, pada uang, pada berbagai macam barang dunia. Sedangkan ada orang yang mungkin kaya, tapi karena dia belajar, ya latihan untuk memberi, melepaskan, dia bisa juga menggunakan harta miliknya untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya pernah diingatkan oleh kakak saya, waktu kami menjual gudang. Jadi punya workshop, suami saya dulu kerja mebel di Pasuruan, punya workshop sekitar berapa ya? Mungkin ada 2000 meter ya luasnya. Nah, waktu itu kami juga lagi butuh uang juga. Terus memang ini juga workshop sudah tidak terpakai. Lalu akhirnya ada yang beli. Harganya cukup besar. Nah, setelah dijual, pada waktu proses jual, kakak saya tuh ngingetin, kamu sudah kasih perpuluhan nggak untuk hasil dari penjualan? Oh iya, belum dipikirin. Oke, setelah itu saya bicara sama suami, kita setuju pokoknya nilai dari penjualan workshop ini 1/10 kita pakai untuk sosial. Lalu setelah itu mau transaksi jual beli, suami saya kan ke bank ngambil macam-macam surat dan ada keperluan lain ke STB. Tahu-tahu dia tuh cari di dia hanya bongkar tumpukan dokumen-dokumen, dan tiba-tiba di bagian bawah itu ada terselip di dalam sebuah map sertifikat deposito atas nama saya. Saya tuh lupa bahwa punya deposito senilai itu. Nah, setelah dilihat loh, nilainya itu persis dengan 1/10 dari nilai penjualan workshop itu. Nah, betul-betul setelah workshop itu dikurangi pajak, dikurangi biaya notaris, tahu-tahu persepuluhannya itu memang persis sesuai dengan jumlah deposito itu dengan bunga-bunganya, ya. Bayangin saya tuh nggak mungkin lah lupa punya uang segitu deposito, tapi kenyataannya ada. Jadi kami memberi perpuluhan memang akhirnya tidak mengurangi nilai workshop karena memang ada senilai biaya deposito itu. Yang saya mau katakan apa? Bahwa ketika kita mau memberi, Tuhan itu lebih lagi murah hati kepada kita. Ketika kita niat aja melepaskan, ya memberi sebagian dari milik kita, maka itu sudah nyampe tuh bagi Tuhan, ya. Jadi hati itu paling penting. Nah, itu sedikit sharing aja. Nah, kemiskinan yang Teresia Lisieux jalani selama dia di biara itu cukup radikal, ya. Kita kenal juga seorang santo dalam gereja Katolik, namanya Santo Fransiskus Assisi. Dia seorang anak pengusaha kaya. Dia hidup pada zaman itu di mana orang itu begitu berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Nah, dia betul-betul tidak suka dengan situasi itu. Orang tuanya yang betul-betul kerja hanya untuk menumpuk kekayaan.
dan dia melakukan suatu tindakan yang radikal banget. Dia lepaskan semua hartanya, dia keluar dari rumah ayahnya, bahkan dia sempat menjadi pengemis. Nah, seorang santo itu memang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi teladan di zamannya, ya, sesuai dengan penghayatan dia, ya. Nah, Santa Teresa Lisieux menghayati kemiskinan ini dengan cara apa? Dia itu memilih barang yang paling jelek untuk dirinya. Dia memilih juga pakaian yang paling jelek, bahan yang paling jelek untuk dirinya. Ini buat kita, umumnya kita kan pengennya selalu yang paling baik, ya. Kalau milih itu maunya yang paling besar, paling mahal. Kalau dikasih dua pilihan nih, kalau misalnya kemiskinan itu juga adalah soal bagaimana kita rela untuk kehilangan barang-barang yang bukan saja yang kita suka, tetapi juga yang bahkan yang kita perlukan. Nah, Teresa Lisieux itu dia suka melukis, salah satu hobinya. Dan suatu kali dia menemukan kuas yang dia mau pakai untuk melukis yang dia suka itu nggak ada, dipinjam temennya. Tapi itu adalah kesempatan buat dia untuk menyangkal diri. Bagaimana dalam situasi dia, apa yang dia sukai dia tidak dapat, itu adalah kesempatan buat dia menyangkal diri. Nah, penyangkalan diri ini juga adalah jalan supaya kita itu lebih bisa maju lagi di dalam kekudusan. Nah, di dalam Matius 5 ayat 40, Yesus sendiri mengajarkan, apabila berikanlah juga mantolmu kepada orang yang mengingini jubahmu. Bayangin bahwa kalau orang dan juga dikatakan dalam Matius 5 ayat 41 ya, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Itu artinya apa? Bahwa kita jangan ragu untuk melepaskan apa yang kita suka atau apa yang kita punya, ya. Karena apa? Ketika kita dilepaskan, itu berarti kita sedang diringankan dalam perjalanan kita menuju kepada Tuhan, dalam mencapai tujuan hidup Kristiani kita, yaitu persatuan dengan Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang orang yang terlalu melekat pada harta itu dia diambil paksa tuh, ya. Saya diambil paksa karena apa? Karena kalau Tuhan sayang sama kita, kadang-kadang dia akan berikan peristiwa-peristiwa di mana supaya kita bisa melepaskan apa yang menghambat hati kita untuk bisa sepenuhnya dimiliki oleh Kristus. Jadi orang yang dalam hatinya itu dipenuhi harta, dipenuhi keinginannya sendiri, itu nggak akan ada tempat buat Tuhan. Padahal Tuhan itu kan tidak mau dinomorduakan, ya. Tuhan bilang, kasihilah aku, ini perintah utama, dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh akal budimu, dengan sepenuh kekuatanmu, ya. Nah, bagaimana kita yang masih mencintai harta kita itu bisa mencintai Tuhan? Gak bisa. Oleh sebab itu, kadang-kadang lewat berbagai peristiwa, misalnya ada orang yang kerjaannya bangkrut, ada orang yang mungkin kehilangan hartanya karena apalah, ya. Itu adalah salah satu juga undangan Tuhan untuk kita melepaskan supaya langkah kita itu lebih ringan. Makanya dikatakan kan lebih sulit orang kaya masuk lubang jarum kan daripada lebih sulit orang kaya masuk surga daripada unta masuk lubang jarum. Artinya zaman dulu itu di Israel kalau unta itu bawa beban kiri kanan, dia nggak bisa melewati satu jalan celah yang disebut lubang jarum yang kecil sekali. Sama juga dengan kita, kalau hati kita syarat dengan kekayaan, keinginan, maka kita akan sulit sekali bersatu dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita bisa memberikan tanpa dipaksa, itu lebih baik daripada harus lewat peristiwa dipaksa, ya. Dan kita harus melewati saat-saat yang sulit, tidak enak, untuk kita bisa lebih berserah, lebih menyangkal diri, lebih murah hati. Nah, jadi memberikan mantol, kata Teresa Lisieux, kalau saya apa yang saya suka itu diambil, itu saya akan menunjukkan sikap sukacita karena saya dilepaskan dari benda itu, ya. Kalau kita masih jengkel, dongkol, bahkan marah ketika apa yang kita suka diambil, itu salah satu tanda bahwa kita itu masih begitu melekat kepada barang itu, kepada kesukaan itu, kepada kesenangan itu.
Nah, saat-saat sekarang di mana kita lockdown di rumah, kita bisa ngecek nih diri kita. Apakah kita terlalu mudah gusar karena kita nggak bisa lagi jalan-jalan ke mall, kita nggak bisa lagi ngafe, kita nggak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasa, ya, hobi kita. Kalau kita fine-fine aja, berarti ya selama ini kita melakukan semua itu tanpa suatu kelekatan. Tapi ketika kita begitu gusar, ketika itu semua harus hilang, harus sementara tuh kita nggak bisa nikmati, berarti itu salah satu tanda bahwa kita masih terlalu melekat pada kenikmatan kita. Nah, kesempatan lockdown ini sebenarnya kesempatan untuk pemurnian buat kita juga dari segala nafsu-nafsu kita yang lain, dari keinginan kita, kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak ada gunanya untuk hidup rohani. Seperti itu ya. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian yang kedua, kebajikan religius yang kedua itu adalah kemurnian. Bagaimana lewat kemurnian kita bisa mencapai kekudusan. Kemurnian itu artinya bukan kita nggak menikah ya. Kalau bagi suster, biarawan-biarawati artinya mereka memang selain tidak menikah juga tidak punya harta milik. Tapi yang dimaksud untuk kita di sini kemurnian adalah hati yang sepenuhnya terarah untuk Tuhan. Nah, Santa Teresa Lisieux itu sejak umur 4 tahun dia itu pengen sekali jadi mempelai Kristus. Dia ingin hanya untuk milik Kristus hidupnya. Nah, demikian juga kita sepenuhnya ingin menjadi milik Kristus, ya. Itu kemurnian. Nah, seperti dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Itu yang mau kita lakukan juga. Nah, bagaimana prakteknya kemurnian ini dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita memprioritaskan relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita kalau kerja itu memang tujuannya semata-mata untuk duit, untuk bisa punya rumah lebih banyak, ataukah dengan duit itu kita bisa memberkati orang, kita bisa melayani orang lebih baik, kita bisa memuliakan Tuhan lebih lagi daripada sebelumnya. Kalau kita semata-mata tujuannya untuk kepentingan kita, supaya kita lebih nikmat, nah itu berarti itu masih menjadi tujuan ya. Tetapi kalau kita menggunakan semua milik kita itu untuk kebaikan yang lebih besar buat orang lain, untuk memuliakan Tuhan, untuk kita bisa melayani, berarti semua harta benda kita itu memang kita arahkan untuk Tuhan. Berarti hidup kita, hati kita itu kita memang mau persembahkan untuk Tuhan. Itulah cinta murni. Ya, kemurnian juga berarti apa? Kita nggak menuntut Tuhan balas kita, balas jasa kita. Misalnya ada yang bilang, aku udah ikut Tuhan, aku nggak pernah melanggar 10 perintah Allah, aku sudah berbuat baik bagi orang, aku sudah melayani di gereja. Nah, terus kok aku mendapatkan seperti ini, kok kerjaanku jadi tambah seret? Nah, emangnya Tuhan punya kewajibankah? Bukankah Dia sudah memberikan yang terpenting buat kita, yaitu Roh Kudus dan keselamatan? Saatnya kita membalas kebaikan Tuhan lewat hidup sesuai dengan kehendak Dia. Kemurnian itu artinya apa? Tidak menuntut Tuhan untuk membalas kita, ya, tetapi kita sepenuhnya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu kemurnian, ya. Yang ketiga, ketaatan, kebajikan religius, ketaatan. Artinya apa nih? Kalau kita dilepaskan dari harta benda, ya, kita dilepaskan dari keinginan. Selanjutnya yang ketiga, itu kita dilepaskan dari egoisme kita. Ya, egoisme kita itu berarti kita mengalahkan diri sendiri. Itu paling berat. Seumur hidup kita terus masih bergumul dengan itu, ya. Kita dilepaskan dari egoisme kita, ya. Ini paling berat. Nah, ketaatan itu paling berat karena apa? Karena walaupun misalnya kita tahu kita benar, tapi kalau seorang istri yang mau taat pada suami seperti firman Tuhan, maka dia harus bisa menyesuaikan, ya, pemikirannya, rencananya dengan apa yang dianggap suaminya itu benar. Nah, memang ini nggak gampang. Ada orang tanya istri, loh kok enak, suami saya nggak berdoa, suami saya pemarah, suami saya kadang-kadang nggak baca firman, saya lebih banyak baca firman Tuhan, tapi maksud saya harus taat pada suami. Nah, Injil
firman Tuhan itu mengatakan, hai istri tunduklah pada suami, ya, firman Tuhan. Kalau kita menuruti sabda Tuhan, firman-Nya, maka saya yakin sekali Tuhan itu bertanggung jawab untuk memenuhi firman-Nya itu dalam kehidupan kita. Nah, walaupun mungkin pimpinan kita salah, kalau dalam hal ini istri, pimpinannya suami itu salah, pasti Tuhan bisa membelokkan, mengembalikan kepada yang benar. Tapi yang penting kita lakukan aja ketaatan. Jadi kalau misalnya di gereja kita punya aturan, ya diikutin. Itu adalah jalan yang paling aman untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Itu kata Santa Teresa Lisieux, ya. Jadi ketaatan itu membawa kita pada kesucian. Kalau kita nggak taat, kita lebih mudah tersesat. Umumnya orang itu paling mudah menganggap dirinya sendiri benar. Ya, itu juga egoisme kan? Mau dianggap benar, nggak pernah salah. Nah, dalam hidup bersama, dalam keluarga, dalam komunitas, inilah kesempatan kita itu dibentuk ego kita, ya, supaya semakin lama semakin lembut dan mudah diarahkan pada Tuhan. Nah, gimana mau taat sama Tuhan? Wong taat sama suami aja nggak bisa. Gimana mau taat sama Tuhan kalau taat dalam aturan yang konkret di gereja aja nggak bisa, gitu ya. Nah, ini jadi ketaatan itulah jalan yang paling aman untuk kita melakukan firman Tuhan. Nah, 3 hal ini penting untuk kita meraih kekudusan dalam hidup kita setiap hari. Dan selanjutnya kita percaya bahwa dalam pekerjaan yang kecil setiap hari, kalau kita sentuh dengan tongkat wasiat yaitu cinta kasih, maka itu akan punya nilai keabadian. Artinya apa? Dicatat sama Tuhan. Sebesar apapun pekerjaan kita, kalau tidak didasari kasih kita untuk Tuhan, maka itu sebenarnya nilainya sangat kecil. Walaupun kita sudah bersusah payah ke Afrika, ke Papua misalnya, untuk mewartakan firman Tuhan, tetapi mungkin tidak didorong, tidak didasari oleh kasih, maka nilainya itu kecil. Dibandingkan mungkin kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari sebagai ibu, sebagai ayah, di rumah dengan pekerjaan sederhana, tapi dengan suatu persembahan hati yang penuh kepada Tuhan, maka itu nilainya akan sangat besar. Jadi pekerjaan itu di hadapan Tuhan dinilai bukan soal besar kecilnya, capek enggaknya, tetapi soal seberapa besar kasih yang menjiwai. Dan percayalah bahwa walaupun kita di rumah aja saat ini, kita toh juga mendapatkan nilai upah keselamatan, kekudusan yang sama besarnya dengan orang-orang kudus, dengan para pengkhotbah, dengan para pewarta yang mungkin saat ini keliling kemana-mana. Kalau kita mencintai Tuhan, ya, melakukan semuanya karena cinta pada Tuhan. Seperti di dalam Matius, berapa yang pekerja di kebun anggur itu ya, Matius 6 ya. Nah, kerajaan surga itu seperti seorang yang keluar memanggil pekerja jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Itu upahnya sama-sama 1 dinar. Ada yang udah bekerja keras, mungkin ada tuh kayak Pak Pendeta Caleb ya, dia udah kerja puluhan tahun jadi pendeta. Tapi mungkin kita yang di rumah kerjanya cuma sedikit ya yang untuk Tuhan, tetapi kerjaan sehari-hari ini pun bisa menjadi jalan kekudusan untuk kita sampai pada kesucian yang tinggi. Kalau kita lakukan dengan setia, tidak bersungut-sungut, kita mau lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 ya, dikatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan ucapan syukur ya. Dengan seperti itu kita akan mendapatkan juga upah yang sama, yaitu keselamatan, kesucian dengan orang yang bekerja mulai jam 9 pagi. Nah, ini Santa Teresa Lisieux mau menunjukkan pada kita ya, bahwa siapapun dari kita dapat sampai pada kekudusan yang tinggi ya. Salah satunya dengan menghayati itu kemiskinan di hadapan Allah yang terus-menerus mau bergantung kepada Tuhan, kemurnian yang hatinya terus-menerus terarah kepada Tuhan. Artinya kita selalu anggap Tuhan itu ada di depan kita, melihat kita. Bayangin kalau kita anggap Tuhan itu ada depan kita, maka kita nggak akan berani berpikir kotor, ngerasain orang, mau menipu orang ya. Kalau kita sadar terus-menerus bahwa Tuhan ada di hadapan kita, itulah yang disebut hidup di hadirat Allah ya. Dan
Selanjutnya, taat. Kan gampang, kadang-kadang kita nggak tahu yang benar salah karena ego kita begitu kuat memimpin kita. Taat saja pada pimpinan, pada aturan, pada kesepakatan dalam keluarga, kalau istri pada suami, suami pada firman Tuhan. Selamat melayani di dalam keluarga, dalam gereja kecil kita, karena disitulah kita bisa mempersembahkan seluruh cinta kita pada Tuhan lewat keluarga, dan di situ kita bisa mendapat kesucian yang tinggi. Amin. Mari kita mau tutup dalam doa ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang kami puji, kami sembah, kami muliakan seumur hidup kami. Tuhan, pandanglah kami anak-Mu satu persatu saat ini. Kami sungguh membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, hari demi hari setiap saat Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami karena kami sungguh membutuhkan Engkau untuk hidup kudus mengikuti Engkau sampai akhir. Janganlah kami sampai putus di tengah jalan Tuhan, tapi berkati hidup kami hari demi hari, tambahkan rahmat iman, harapan dan kasih, supaya dalam kegelapan, dalam ketidakpastian, iman kami terus memimpin kami. Biarlah Tuhan, kami tidak mengikuti Engkau pada saat senang saja, tetapi justru di dalam saat yang sulit, disitulah Tuhan, iman kami bertumbuh subur. Biarlah Tuhan, iman yang Kau berikan pada kami, itulah yang memimpin kami hingga sampai akhir. Biarlah Tuhan, dalam pekerjaan kami di rumah sekecil apapun, kami selalu ingat bahwa kami mau melakukan dengan sebaik mungkin supaya nama-Mu dimuliakan. Semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Ellen yang sudah membagikan 3 nilai keutamaan ya dari Tante Teresia itu tadi ya. 3K, diingat ya, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan gitu ya. Dengan tafsir yang baik, yang kiranya mendorong kita juga boleh melakukan hal begitu juga ya. Baik, malam ini boleh enggak kita menggunakan waktu sebentar untuk saling mendoakan, karena salah satu tujuan kita penting bukan saja mendengar firman, tapi kalau ada 1-2 yang